Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun menyimpan begitu banyak sejarah sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Berdiri di atas lahan seluas 7,88 hektar yang berlokasi di Jalan Sudanko Supriyadi nomor 22 Malang, Jawa Timur, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun menjadi rumah sakit rujukan tertinggi untuk Satgas TNI Angkatan Darat di jajaran Kodam 5 Brawijaya. Dalam perkembangannya, rumah sakit ini kemudian juga melayani peserta BPJS dan masyarakat umum. Fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap menjadikan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun mampu bersaing dengan rumah sakit modern lainnya. Instalasi rawat jalan yang meliputi instalasi gawat darurat, poliklinik, poli khusus, hemodialisa, dan kemoterapi. Instalasi rawat inap dengan total kapasitas 283 tempat tidur yang terbagi dalam ruang VVIP, VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, unit stroke, serta ICU. Instalasi rehab medik, instalasi kamar bedah, instalasi penunjang perawatan mulai dari unit gizi, laundry, dan Central Sterilization Supply Department. Instalasi farmasi yang terbagi dalam 3 depo farmasi, serta instalasi penunjang diagnostik yang meliputi radiologi, laboratorium patologi klinik, dan laboratorium patologi anatomi. Di antara berbagai layanan kesehatan yang tersedia, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun memiliki sejumlah layanan unggulan, yaitu hemodialisa. Saat ini, 26 unit alat yang dioptimalkan dalam 3 shift mampu melayani ratusan pasien dari berbagai daerah. Unit stroke, 18 tempat tidur yang tersedia terbagi dalam ruang neurocritical care untuk pelayanan total care pada pasien stroke, merawat pasien dalam masa akut atau kritis, serta ruang perawatan stroke untuk merawat pasien pasca akut. Fisioterapi, dengan angka kepatuhan mencapai 100% dan memiliki pilihan modalitas laser dan shockwave thermal sebagai unggulan. Dengan total 906 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun senantiasa menjaga kualitas pelayanan dan menjadi rumah sakit yang membanggakan. Sesuai dengan visinya, rumah sakit kebanggaan bagi prajurit, PNS Kemhan, keluarga, dan masyarakat umum yang berkualitas dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian, serta mampu bersaing di tingkat nasional. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Angina pectoris. Apakah angina pectoris?
Angina pectoris merupakan nyeri pada dada yang terasa seperti tertekan dan menjalar ke punggung rahang dan lengan kiri. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan plak pada pembuluh darah atau penurunan suplai oksigen ke jantung. Penyebab angina pectoris umumnya adalah makanan tinggi kolesterol, mudah marah, serta merokok. Perokok, penderita hipertensi, mudah, kurang, atau terlalu banyak aktivitas biasanya rentan mengalami gejala ini. Kemungkinan terburuk dari gejala ini adalah gagal jantung. Bila mengalaminya, segeralah pergi ke layanan kesehatan terdekat. Pencegahan angina pectoris adalah mulai hidup sehat. Lakukan tarik nafas dalam dan perbanyak tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh PSIK Brawijaya 2016. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Tahukah kamu, kali ini kita akan bahas tentang apa saja sih gejala jantung lemah yang mesti diwaspadai. Jantung adalah sekumpulan otot berukuran sebesar kepalan tangan. Fungsinya adalah memompa darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan energi serta mengangkut limbah-limbah sel tubuh. Lemah jantung adalah suatu kondisi di mana jantung tak berfungsi dengan normal atau kemampuannya menurun. Oleh sebab itu, mari kita bahas tentang gejala-gejala jantung yang wajib diwaspadai. Yang pertama adalah sesak napas. Ketika jantung mulai melemah fungsinya, darah kembali masuk ke pembuluh darah yang memasuk oksigen dan paru-paru ke jantung. Akibatnya, pernapasan menjadi terganggu. Biasanya gejalanya muncul sebagai sesak napas selama berolahraga atau melakukan kegiatan lainnya. Jika kondisinya memburuk, sesak napas dapat juga terjadi saat sedang kita istirahat atau bahkan maupun tidur. Yang kedua adalah detak jantung cepat atau tidak teratur. Jantung dapat mempercepat denyutnya untuk mengimbangi ketidakmampuannya memompa darah ke seluruh tubuh. Penderita akan merasa jantungnya berdebar atau terkadang denyut jantungnya tidak teratur. Yang ketiga adalah kelelahan. Ketika jantung semakin melemah, jantung tidak dapat memompa darah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tubuh. Sebagai kompensasi, darah dialihkan dari bagian tubuh yang kurang penting, misalnya lengan dan kaki, untuk memasuk daerah yang lebih penting seperti jantung dan otak. Akibatnya penderita sering merasa lemah, terutama di bagian lengan dan kaki, dan bahkan akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas misalnya bergerak. Yang keempat adalah batuk kronis. Penumpukan cairan di paru-paru dapat menyebabkan batuk yang sulit disembuhkan atau mengi, sehingga menyebabkan kemampuan otot jantung akan semakin menurun untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah penumpukan cairan dan pembengkakan. Jika kemampuan otot jantung menurun, maka akan memompa darah yang sedikit, karena aliran darah yang ke ginjal akan menyebabkan terganggu. Ginjal akan memproduksi hormon yang akan menyebabkan penyimpanan garam dan air di tubuh. Akibat dari itu akan terjadi pembengkakan atau disebut juga edema. Edema ini paling sering terjadi pada pergelangan tangan dan kaki. Tanda-tanda jantung lemah harus kita ketahui sejak dini agar hidup kita menjadi sehat dan berkualitas. Pastikan hidup kamu sehat dan pasti mudah. Terima kasih.
Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Cara mengatasi kejang-kejang pada anak. Kejang-kejang yang dialami oleh anak tidak boleh dibiarkan begitu saja sebab dapat memberikan kerusakan pada sel otak sang anak. Untuk itu, kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi kejang-kejang pada anak. Semoga dengan mengetahui informasi ini bisa memberikan manfaat sehingga Anda tidak merasa panik dan kaget lagi dan telah mengetahui cara penanganannya jika anak Anda mengalami kejang. Penyebab kejang pada anak. Biasanya, kejang atau step terjadi pada anak yang daya tahan tubuhnya menurun. Ketika daya tahan tubuh si anak menurun, maka akan rentan terserang penyakit. Ketika terserang penyakit, maka sistem imun pada tubuh anak akan melakukan perlawanan dan mengakibatkan suhu tubuh menjadi meningkat. Toleransi tiap anak pada meningkatnya suhu tubuh berbeda-beda, tapi kebanyakan pada range 38 hingga 40 derajat Celcius. Bisa melewati batas toleransinya, maka anak akan mengalami kejang. Saat suhu tubuh meningkat, maka oksigen akan mudah menguap. Hal ini akan membuat anak mengalami kesulitan dalam bernafas, sehingga asupan oksigen ke otak terhambat. Dengan minimnya oksigen ke otak inilah yang membuat otak bekerja tidak sempurna, sehingga mengalami konslet atau kejang. Berikut ini beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kejang-kejang pada anak. Pilek, radang tenggorokan, diare, muntaber, keturunan. Ciri-ciri kejang pada anak. Bola mata melihat ke atas kening. Kedua tangan dan kaki menjadi kaku dan disertai gerakan kejut. Gigi antara rahang bawah dan atas terkatup. Kadang-kadang disertai dengan muntah dan nafas terhenti sejenak. Apabila sudah parah, biasanya disertai dengan tidak sadarkan diri. Kejang yang terjadi biasanya hanya selama 5 menit, namun jika terjadi lebih lama dari 15 menit, maka sudah termasuk membahayakan sebab dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Cara mengatasi kejang-kejang pada anak. Jangan panik. Pindahkan anak ke tempat yang aman seperti kasur dan lantai dan jauh dari benda-benda yang berbahaya. Segera longgarkan pakaiannya dan lepas semua yang menghambat saluran pernafasan sang anak. Miringkan tubuhnya karena umumnya akan mengeluarkan air liur dari mulut yang diakibatkan produksi air liur berlebih sebab syaraf yang mengatur kelenjar air liur tidak terkontrol lagi. Hal ini bertujuan agar cairan langsung keluar sehingga tidak menggenang di mulut dan menghambat saluran pernafasan. Kompres dengan kain yang telah direndam dengan air hangat dan hindari menggunakan air dingin apalagi air es sebab dapat menyebabkan benturan karena perbedaan suhu yang signifikan dan tentunya ini tidak baik. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut sang anak selama kejang berlangsung, termasuk memberinya obat-obatan. Gunakan obat penghilang kejang yang disarankan oleh dokter. Obat ini diberikan kepada anak melalui anus. Obat penghilang kejang yang beredar di pasaran adalah Stesolid. Segera bawa anak ke rumah sakit terdekat. Hal ini bertujuan agar otak tidak terlalu lama tidak mendapat oksigen karena dapat mengganggu otak sang anak. Pencegahan kejang-kejang pada anak.
kejang-kejang pada anak merupakan hal yang tidak baik sebab dapat merusak sel otak pada anak. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan sebab jika anak sekali mengalami kejang, maka ada kemungkinan akan terulang kembali. Segera beri obat penurun panas jika anak terasa mulai mengalami demam. Perbandingan obat yang bisa Anda berikan adalah 10 mg per 1 kg berat anak. Sebagai acuan, 1 sendok takar sirup adalah 100 mg. Segera kompres menggunakan air hangat, jangan air dingin. Hal yang paling penting adalah menjaga agar suhu badan anak tidak melebihi 37,5 derajat Celcius. Sebab jika telah mencapai 38 derajat atau lebih, maka kemungkinan besar bisa terjadi kejang. Jadi, sang anak harus selalu dalam pengawasan Anda. Agar penanganannya lebih profesional, sebaiknya periksakan anak Anda ke dokter. Nah, itulah beberapa cara dalam mengatasi kejang pada anak. Semoga tips cara mengatasi kejang-kejang pada anak tersebut bisa bermanfaat bagi Anda. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Bersama saya Elgrato Latoyamalo. Di sini saya akan membahas tentang hipoglikemia. Diabetes. Ketika mendengar hal itu, kalian pasti teringat dengan beberapa iklan di TV. Kalian juga pasti sudah tahu apa itu diabetes. Sering kita dengar di sekeliling kita, bahkan mungkin salah satu dari orang yang kita kenal menderita penyakit ini. Penyakit yang satu ini disebabkan karena tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Tapi, pernah kalian bertanya-tanya, jika kadar gula tinggi dapat menyebabkan penyakit diabetes, apakah kadar gula rendah dapat menyebabkan penyakit? Nah, jawabannya iya. Penyakit itu disebut hipoglikemia. Pernah kalian melihat orang tua kalian atau merasakan di diri kalian sendiri kelelahan, letih, atau tidak mampu melakukan apa-apa? Bisa jadi itu adalah tanda penyakit hipoglikemia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipoglikemia agar kalian dapat terhindar dari penyakit tersebut dan mulai hidup sehat. Pertama-tama kita harus tahu apa itu hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kandungan glukosa normal dalam darah. Hipoglikemia bisa terjadi jika penderita kurang makan, tidak makan pada waktunya, atau melakukan olahraga yang terlalu berat tanpa makan. Jika kadar gula darah terlalu rendah, organ pertama yang terkena pengaruhnya adalah otak. Untuk melindungi otak, glikogen yang tersimpan dalam hati diolah oleh tubuh menjadi glukosa. Proses ini melibatkan pelepasan epinefrin atau adrenalin yang cenderung menyebabkan rasa lapar, kecemasan, meningkatnya kesiagaan, dan gemetaran. Berkurangnya kadar glukosa darah ke otak bisa menyebabkan sakit kepala. Untuk mengetahui kadar gula dalam tubuh, dapat menggunakan glucose meter dan diukur hasilnya berdasarkan informasi berikut ini. Tabel berikut ini menunjukkan level optimal kadar gula darah yang bisa kalian lihat di glucose meter. Hipoglikemia harus segera diatasi karena dalam beberapa menit bisa menjadi berat, menyebabkan koma, dan kadang cedera otak menetap. Gejala-gejala dari hipoglikemia yaitu rasa lapar dan kecemasan yang timbul secara tiba-tiba, sakit kepala, badan gemetaran, berkeringat, bingung, penurunan kesadaran, atau bahkan koma. Untuk mencegah penyakit hipoglikemia, kita hanya perlu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, makan sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, batasi konsumsi minuman keras atau hindari sama sekali jika bisa. Ketiga,
Pantau kadar gula Anda secara berkala. Keempat, kenali gejala-gejala hipoglikemia yang muncul. Yang kelima, selalu siapkan makanan atau obat-obatan pereda gejala dimanapun Anda berada. Jadi, mulai dari sekarang kita harus ubah pola hidup kita. Yang awalnya kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat, mulailah mencari makanan yang lebih bergizi dan sehat. Bukan hanya itu, kita juga harus berhenti bermalas-malasan dan mulai menggerakkan tubuh kita dengan kegiatan berolahraga. Semua itu kita lakukan agar kedepannya kita dapat hidup sehat dan kuat. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Apa yang kalian ketahui tentang pola makan sehat? Apa 4 sehat 5 sempurna? Konsep 4 sehat 5 sempurna adalah pedoman pola makan yang dipopulerkan oleh Profesor Purwo Sudarmo sekitar tahun 1952. Namun, konsep 4 sehat 5 sempurna kini sudah tidak berlaku dan telah disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang sejak tahun 1995. Lalu, mengapa konsep 4 sehat 5 sempurna diganti? Sebab konsep tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi. Lalu, apa perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dengan PGS? 4 perbedaan utama konsep 4 sehat 5 sempurna dengan PGS. 1. Penekanan pesan. Konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah dan susu yang dianggap sebagai bahan pangan yang menyempurnakan. Sementara PGS dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Kedua, susu bukan penyempurna. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, susu menjadi minuman yang dianggap sebagai penyempurna. Sedangkan dalam PGS, jika sudah mengonsumsi jenis makanan yang sama nilai gizinya, seperti telur dan daging atau ikan, tidak mengonsumsi susu pun tidak masalah. Ketiga, penjelasan mengenai porsi. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Sedangkan konsep PGS tidak hanya ada atau tidak, namun juga menjelaskan kuantitas atau porsi makanan yang harus dimakan setiap hari untuk setiap kelompok makanan. Keempat, pentingnya minum air mineral. Berbeda dengan konsep 4 sehat 5 sempurna yang tidak menjelaskan bila tubuh perlu minum air mineral secara cukup aman dan bersih, konsep PGS menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minum air mineral minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Jadi, ayo terapkan pedoman gizi seimbang sekarang. Peduli dengan tubuhmu, seimbangkan gizimu. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit.
Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Di video ini, Anda akan mengetahui bagaimana pertolongan pertama pada keracunan. Tanda gejala yang biasa muncul adalah mual, muntah, diare, nyeri perut, dan pusing kepala. Jika Anda menemui tanda-tanda tersebut, yang Anda harus lakukan adalah: pertama, ketahui apa penyebab keracunan, kapan, dan seberapa jumlah racun yang masuk ke dalam tubuh. Jika korban mulai sesak, posisikan pasien senyaman mungkin. Segera hubungi pertolongan atau langsung bawa korban ke IGD terdekat. Jangan beri minuman ataupun makanan pada korban. Jangan juga untuk mencoba untuk merangsang muntah korban. Lakukan hal berikut jika pasien mulai tidak sadar. Jika korban tidak sadar tapi masih bisa bernafas, posisikan korban dengan posisi pemulihan. Jika korban mulai tidak sadar dan tidak bernafas, segera lakukan tindakan resusitasi. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Gizi seimbang. Kamu merasa lelah, letih, lesu, padahal tidak melakukan kegiatan apapun, itu tandanya kurang gizi. Bagaimana sih cara agar tidak kekurangan gizi? Pertama, makan makanan yang bergizi. Contohnya bakso. Bakso terdiri dari daging yang menjadi sumber protein dan sumber tenaga, sayur sawi sebagai pengendali kolesterol dan pencegah diabetes, bihun sebagai sumber energi utama tubuh di kandungan karbohidrat. Selain makan makanan yang bergizi, air mineral juga tidak kalah penting loh, karena 70% tubuh manusia adalah air. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi dan minum air yang cukup, olahraga sangat dibutuhkan agar daya tahan tubuh tetap terjaga.
Selain itu, istirahat juga tidak kalah pentingnya untuk badan tidak kelelahan. Mari hidup sehat dengan memperhatikan gizi seimbang. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Tahukah Anda apa itu ISPA? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit infeksi menular yang berlangsung kurang dari 2 minggu dan menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan, dan paru. ISPA dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni ISPA pada saluran napas atas seperti flu dan batuk, serta ISPA pada saluran napas bawah seperti radang paru atau pneumonia. ISPA bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang lanjut usia. Namun, pada kenyataannya, ISPA seringkali ditemukan pada para pekerja industri, terutama pekerja yang bergerak di bidang mebel, tekstil, dan semen. Hal itu bisa terjadi karena para pekerja tersebut mendapat paparan dari udara yang tercemar oleh debu maupun partikel dari pabrik. Debu yang menumpuk akan melemahkan sistem imunitas paru. Akhirnya, akan semakin mudah bagi bakteri, virus, dan agen penginfeksi lainnya untuk masuk dan menginfeksi paru. Selain itu, minimnya kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan tingginya kebiasaan merokok meningkatkan risiko terjadinya ISPA. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, ISPA merupakan salah satu penyebab kematian tersering di negara-negara berkembang. Sekitar 400-500 juta jiwa terserang penyakit ini. Data dari riset kesehatan dasar menunjukkan ISPA sebagai penyebab kematian pada 3,8% penduduk di semua umur dan diperkirakan 25% penduduk Indonesia menderita ISPA, termasuk di dalamnya para pekerja industri. Sehingga ISPA menduduki posisi sebagai salah satu penyakit okupasi yang banyak diderita. Tapi jangan takut, karena Gatot Kaca siap berperang melawan ISPA. Ho 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 ho. G. Gejala dan tanda harus dikenali. Secara umum, gejala ISPA meliputi demam, batuk, nyeri tenggorokan, sakit kepala, serta bersin terus-menerus. Apabila dibiarkan dalam waktu lama, maka bisa muncul komplikasi seperti infeksi telinga tengah hingga radang pada paru. A. Alat perlindungan diri selalu digunakan. Penggunaan masker respirator penyaring debu dapat menekan jumlah partikel maupun debu, sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya ISPA. T. Tetap menjaga kebersihan diri. Seusai bekerja, harus segera mencuci tangan dan juga membersihkan diri agar debu maupun partikel dari pabrik industri tidak menetap terlalu lama dengan tubuh. O. Obati segera sesuai anjuran dokter. Apabila mengalami gejala dan tanda dari ISPA, segera ke dokter untuk mendapat pengobatan dini yang sesuai, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi. T. Terapkan etika batuk. Tutupi mulut dan hidung saat batuk dengan tisu dan segera buang tisu tersebut, atau gunakanlah bagian dalam dari siku apabila tidak terdapat tisu. Etika batuk yang benar dapat menghindarkan orang lain dari tertular ISPA. Kaca. K. Kamar dan ruang berventilasi. Dengan ventilasi yang cukup baik pada kamar di rumah maupun ruang bekerja akan meningkatkan sirkulasi udara. Ventilasi dikatakan baik apabila berukuran lebih dari 5% luas lantai keseluruhan. C. Cahaya matahari yang cukup. Cahaya matahari mencegah kelembapan berlebih dalam ruang, sehingga perkembangan penyakit ISPA dapat ditekan. Demi pekerja sehat dan keluarga Indonesia yang sejahtera, mari kita perangi ISPA bersama Gatot Kaca.
Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Hampir dipastikan bahwa setiap orang pernah mengalami tersedak. Ya, tersedak bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pada umumnya, tubuh mengalami tersedak karena terhalangnya jalur pernafasan bagian atas yang disebabkan oleh makanan atau benda asing lainnya, sehingga menghambat seseorang bernafas dan membuat sesak nafas. Ketika tersedak, biasanya orang akan mengalami beberapa hal, di antaranya sulit berbicara, sulit bernafas, batuk-batuk, berusaha untuk minum, tiba-tiba terlihat mencekik lehernya sendiri, serta bunyi nafas tidak beraturan. Hal ini mungkin terdengar sepele, namun jika tersedak tidak mendapat penanganan dengan baik, maka kondisi tersebut bisa berbahaya dan menimbulkan kemungkinan terparah, yaitu meninggal dunia. Pertama-tama, rangkul sekitar pinggang korban dari belakang, lalu buatlah kepalan tangan. Tempatkan kepalan tangan Anda di atas pusar, tepatnya di bawah tulang rusuk korban. Lalu kemudian memegang kepalan tangan Anda dengan tangan Anda yang lainnya, dan jangan lupa untuk memerintahkan korban untuk sedikit menundukkan badannya dan posisi kedua kaki agak terbuka. Pada saat itu tekan kepalan tangan Anda ke arah perut dengan gerakan yang cepat, namun pasti gerakan dari bawah ke atas sebanyak 5 kali arah belakang ke atas. Dan sementara itu untuk mengatasi bayi ini agak berbeda penanganannya. Kita harus memposisikan kepala bayi lebih rendah dari bagian tubuh lainnya dengan memegang badan bayi di satu lengan dan memukul punggungnya dengan cepat dan kuat sebanyak 5 kali dari arah belakang ke depan dan lakukan secara berulang-ulang. Lakukan hal ini sampai objek yang membuat bayi ini tersedak keluar atau bayi sampai tidak sadarkan diri. Apabila pada saat prosesnya ini bayi mulai tersedak atau mulai batuk-batuk, kita tidak boleh melakukan intervensi, dibiarkan saja. Dan berikut adalah yang tadi saya jelaskan adalah cara-cara menangani tersedak pada orang dewasa dan juga pada bayi. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Cara menurunkan demam pada anak dengan cepat. Demam akan membuat anak rewel dan membuat ibu khawatir. Sejatinya, demam adalah mekanisme pertahanan tubuh melawan kuman yang masuk. Meski begitu, demam tetap harus diatasi karena dapat membahayakan anak. Kabar baiknya, kini ada cara cepat turunkan demam anak tanpa obat. Berikut adalah cara cepat menurunkan demam pada anak tanpa obat. Yang pertama, kaos kaki basah. Ketika suhu tubuh tinggi, cobalah pakai kaos kaki basah saat tidur. Namun, jangan basahi kaos kaki dengan air biasa. Caranya, isilah mangkuk dengan 2 gelas air dan tambahkan 1 sendok makan cuka. Setelah itu, rendamlah sepasang kaos kaki ke dalam mangkuk tersebut. Peraslah kaos kaki dan pakai dalam semalam. Dalam waktu 40 menit, penggunaan kaos kaki basah dapat menurunkan suhu yang tinggi.
Penelitian mengungkapkan cuka dapat menurunkan demam dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah masalah kesehatan lebih lanjut. Yang kedua, kompres. Sediakan air hangat, lalu celupkan kain atau handuk kecil ke dalamnya. Tempelkan di dahi yang hangat. Bila lap atau handuk sudah mulai dingin, celupkan kembali ke air hangat. Yang ketiga, kompres tubuh atau mandi air hangat. Cara yang paling efektif saat anak demam ialah mengompres seluruh tubuhnya dengan cara membasuh dengan air hangat yang dapat dilakukan berkali-kali. Dengan begitu, demam anak akan mereda. Membasuh air hangat dapat juga dilakukan dengan mengajak anak mandi, dan sama sekali tidak berbahaya sepanjang menggunakan air hangat. Mandi air hangat selain membantu meredakan demam juga membuat anak nyaman. Ketika air menguap dari kulitnya, akan mendinginkan dan membawa suhu keluar dari tubuhnya. Jangan gunakan air dingin karena hal ini dapat membuat dia menggigil dan menyebabkan suhu tubuhnya meningkat. Yang keempat, berikan anak banyak cairan atau sup. Berikan anak banyak cairan atau sup seperti minuman hangat atau jus buah segar untuk membantu mendinginkan tubuh dari dalam keluar dan tetap menjaga agar tidak dehidrasi. Dan yang terakhir, pakaikan pakaian yang tipis. Pakaikan pakaian yang tipis saja agar panas pada anak dapat keluar lebih mudah melalui kulitnya. Jika dia menggigil, berikan selimut tipis sampai tubuhnya merasa hangat lagi. Itulah tadi cara menurunkan demam pada anak dengan cepat dan tanpa obat. Namun, jika dalam 2 hari demam anak tidak kunjung sembuh, segera hubungi dokter. Terima kasih telah Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Kronis. Memburuknya fungsi ginjal dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kematian. Faktor penyebab penyakit ginjal kronis antara lain peradangan ginjal, diabetes, batu saluran kemih, hipertensi, penyakit autoimun, keganasan, keracunan obat, obesitas, merokok. Jika Anda memiliki satu atau lebih faktor risiko tersebut, berkonsultasilah dengan dokter untuk mengetahui kondisi ginjal Anda. Selain itu, fungsi ginjal dapat dilihat berdasarkan warna urin. Apabila warna urin kuning jernih seperti pada nomor 1 dan 2, tubuh terhidrasi dan fungsi ginjal kita baik. Bila warna urin lebih pekat dan kekuningan seperti pada nomor 3 dan 4, perbanyaklah minum air putih. Bila warna urin kecoklatan seperti nomor 5, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda berisiko terkena penyakit ginjal. Gejala awal kerusakan ginjal baru akan timbul jika fungsi ginjal di bawah 15%. Selain itu, gejala kerusakan ginjal yang dapat timbul antara lain perubahan pada siklus buang air kecil, seperti terbangun pada malam hari secara berulang untuk buang air kecil, kesulitan pada saat buang air kecil, pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, telapak kaki, wajah, dan tangan. Mudah merasa lelah, gatal dan ruam pada kulit, mual dan muntah. Apa yang harus dilakukan bila saya menemui gejala penurunan fungsi ginjal? Berkonsultasilah dengan dokter. Tanyakan, apa pemeriksaan yang perlu saya lakukan untuk mengetahui fungsi ginjal? Apa pengobatan yang harus saya jalani? Di Indonesia, jumlah penderita penyakit ginjal kronis meningkat seiring bertambahnya usia. Pada usia di bawah 35 tahun, terdapat 10% penderita penyakit ginjal kronis dan meningkat hingga 20% pada usia di atas 35 tahun. Saat ini terdapat 3 pilihan penanganan penyakit ginjal: hemodialisis,
Peritoneal dialisis, transplantasi ginjal. Hemodialisis adalah proses pembersihan darah di luar tubuh dengan menggunakan mesin dialisis yang menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Peritoneal dialisis merupakan alternatif yang dapat dipilih selain hemodialisis dan transplantasi. Peritoneal dialisis dapat dilakukan di rumah, kantor, atau pada perjalanan, tapi membutuhkan pengawasan khusus untuk mencegah infeksi. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Apa itu stroke? Menurut WHO, stroke adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah yang kaya oksigen menuju otak. Secara garis besar, stroke disebabkan karena pecah dan tersumbatnya pembuluh darah di otak. Data WHO tahun 2012, stroke menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah HIV/AIDS. Fakta stroke dari CDC menunjukkan bahwa 20 warga Amerika, 1 diantaranya meninggal karena stroke. Yang berarti bahwa setiap 4 menitnya akan ada 1 orang yang meninggal karena penyakit tersebut. Kenali 3 ciri tanda utama stroke. Yang pertama, adanya kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi bagian wajah. Tidak berdayanya penderita mengangkat salah satu lengan, dan tidak lancarnya penderita pada saat berbicara. Jika Anda melihat orang di sekitar Anda mengalami 3 tanda utama stroke, ke rumah sakit dengan unit stroke. Tindakan ini hendaknya dilakukan sebelum 3 jam. Semakin lama Anda melakukan tindakan ini, maka akan semakin banyak kerusakan pada otak penderita. Stroke dapat dicegah. Kurangi resiko stroke dengan penyakit jantung dan melakukan check up berkala meliputi kontrol hipertensi, kontrol berat badan, apakah saya punya penyakit jantung, apakah saya kolesterol dan diabetes, atau apa saya memiliki gangguan pada pembuluh otak. Cegah sebelum terlambat dengan bergaya hidup sehat. Kurangi konsumsi alkohol. Kurangi kebiasaan merokok. Olahraga ringan seperti jalan sehat 30 menit setiap hari. Berpikir yang positif. Tidur yang cukup. Dan konsumsi diet sehat. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Mari perhatikan ilustrasi berikut. Apakah Anda lebih suka makan sayur dan buah-buahan atau makan makanan cepat saji dan makanan kaleng? Apakah Anda lebih sering minum air putih atau minuman beralkohol atau minuman bersoda? Apakah Anda berolahraga setidaknya 4 hari dalam seminggu? Atau Anda bahkan tidak pernah berolahraga dalam seminggu? Jika Anda lebih suka makanan cepat saji, minuman beralkohol, dan tidak pernah berolahraga, maka Anda harus menghentikan kebiasaan itu dari sekarang. Mengapa? Karena Anda lebih berisiko terkena penyakit jantung koroner. Faktanya, penyakit jantung koroner sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya apa itu penyakit jantung koroner? Sebelum mengenal penyakit jantung koroner, mari kenali dulu penyakit kardiovaskuler. Dalam bahasa yang lebih sederhana, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah,
dan penyakit jantung koroner terjadi apabila terdapat sumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke jantung, sehingga menyebabkan gangguan fungsi jantung atau bahkan serangan jantung. Tanda-tanda yang dialami oleh penderita jantung koroner antara lain nyeri dada, sesak nafas, perasaan berdebar, cemas, gelisah, pusing, dan lemah yang bertambah berat dengan aktivitas. Topik penyakit jantung koroner mulai semakin sering dibahas karena peningkatan jumlah kasus dalam masyarakat. Faktanya, terdapat peningkatan kasus di Indonesia dari 72,9 per 100.000 masyarakat pada tahun 1986 menjadi 82,3 per 100.000 pada tahun 2014. Dan berdasarkan data WHO tahun 2014, penyakit jantung koroner menempati salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan jumlah kematian 9,8% dari seluruh kematian di Indonesia. Jadi, apa yang terbayang ketika mendengar penyakit jantung koroner? Iya, kematian. Apakah dapat dicegah? Iya, penyakit jantung koroner dapat dicegah. Bagaimana caranya? Dengan atur bommu dan periksa teko gula secara teratur. Apa itu BOM? BOM terdiri atas 3 pola yang harus kita jaga: berat badan, olahraga, dan makan. Berat badan. Salah satu faktor risiko dari penyakit jantung adalah obesitas. Anda dapat memeriksa apakah Anda obesitas atau tidak dengan rumus sebagai berikut. Dengan membandingkannya pada tabel berikut. Atur berat badan Anda agar tidak berkembang menjadi penyakit jantung koroner. Olahraga. Kurangnya olahraga yang cukup dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Usahakan melakukan olahraga ringan seperti berjalan-jalan selama 30 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu, atau olahraga ringan seperti senam selama 15 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu. Makan. Atur makanan yang Anda makan setiap hari. Usahakan makan sayur seperti bayam, brokoli, kol, wortel. Makan buah seperti apel, pisang, anggur. Makan makanan olahan biji-bijian seperti oatmeal, roti gandum, dan makanan tinggi protein seperti salmon, tuna, telur, dan kedelai. Usahakan untuk tidak makan makanan tinggi lemak trans atau jenuh seperti pizza, makanan kaleng, dan daging berlemak, serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, pastikan Anda mendapat cukup tidur dan mengendalikan stres. Dan ingat untuk memeriksa teko gula, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol setidaknya seminggu sekali di puskesmas atau klinik terdekat. Apabila ada tanda-tanda seperti nyeri dada, sesak nafas, dan berdebar, segera menuju pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan segera. Jadi, ayo cegah penyakit jantung koroner, pantau teko gula, dan imbangi BOMmu. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana penanganan bayi yang tersedak. Berikut ini merupakan langkah-langkah pertolongan terhadap bayi yang tersedak. Gendong bayi dengan posisi wajah telungkup ke bawah di atas pangkuan tangan Anda. Sangga kepala dan rahang bawah bayi menggunakan tangan Anda. Buat kepala bayi lebih rendah dari kakinya. Hati-hati untuk tidak menekan leher bayi, karena ini akan menyebabkan tersumbatnya saluran napas. Berikan 5 kali tepukan di punggung. Gunakan pangkal telapak tangan Anda ketika memberikan tepukan. Setelah memberikan 5 kali tepukan punggung, sanggalah leher belakang bayi Anda dengan tangan, dan balikkan tubuh bayi sehingga dalam posisi terlentang. Buat posisi kepala bayi lebih rendah dari kakinya.
Lakukan 5 kali penekanan dada hanya menggunakan 2 jari saja. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, ramah, santun, terampil, disiplin, sembuh.